guys, balik lagi di Seeker. Nah guys, dunia ini tuh menyimpan begitu banyak rahasia dan juga harta karun yang tersembunyi. Hal ini menjadi daya tarik bagi orang-orang, khususnya bagi para pemburu harta karun. Bahkan obsesi memburu harta karun ini membuat orang-orang menjadi sangat antusias. Masih banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari harta karun. Nah, hari ini kita akan melihat satu orang yang mencari harta karun untuk membuat dirinya menjadi kaya. Tapi semuanya menjadi kacau. Mari kita saksikan ceritanya guys. Nama dia adalah Tommy Thompson. Dia itu lahir di Ohio, USA. Sifat dia yang keras kepala dan pemarah ini mendorong dia untuk menjadi seorang pemburu harta karun. Ini menjadi pekerjaan utamanya dia. Dia suka mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit, mulai dari dokumen-dokumen tua dan bahan-bahan yang dia cari di perpustakaan. Dia juga bisa menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk mencari info-info tentang harta karun ini. Cuman sayangnya guys, dia itu bukan orang yang pandai menata keuangan. Nah, sampai ada saatnya dia terobsesi dengan yang namanya SS Central America, yang dikenal juga sebagai kapal emas. Ini adalah kapal di tahun 1857, di mana kapal ini menurut info membawa ribuan koin emas. Bahkan dia seringkali mewawancarai narasumber-narasumber tentang kapal ini. Sampai dia mendapatkan info bahwa untuk menemukan kapal ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun dan juga membutuhkan dana yang besar. Nah, uniknya guys, dia tuh tanpa masalah menemukan orang-orang yang mau membiayai ekspedisi ini. Loh, kenapa? Karena banyak orang kaya merasa bahwa ekspedisi ini akan menguntungkan sekali bagi mereka. Dan harta karun ini diestimasi sekitar 10 miliar US dollar, bahkan puluhan miliar. Untuk mencari harta karun sebenarnya ada risiko yang besar. Tapi setelah melihat nilai dari harta karun, banyak orang suka dibutakan. Nah, tokoh yang kita angkat hari ini sebenarnya mempunyai reputasi yang cukup baik, karena dia sudah beberapa kali berhasil menemukan harta karun, di mana banyak orang yang gagal, sehingga banyak orang yang percaya. Nah, saat itu ada sekitar 161 orang kaya yang mau membiayai ekspedisi ini. Mereka menginvestasikan jutaan dolar pada ekspedisi ini. Bahkan mereka juga merekrut banyak ilmuwan. Nah, salah satu ilmuwannya adalah Mike Williamson, yang merupakan tokoh kunci dalam ekspedisi ini. Mike ini memiliki teknologi sonar, yaitu suatu alat yang bisa men-scan atau memindai sejauh 5 km ke bawah laut. Alat ini adalah alat yang sangat jarang ada dan sangat mustahil untuk mencari perahu yang sudah tenggelam tanpa alat seperti ini. Akhirnya kesepakatan itu ditulis di dalam sebuah kontrak di mana para investor berhak mendapatkan 2/3 dari penemuan ini, sehingga sisanya akan jatuh ke Tommy dan timnya, yaitu sepertiganya. Ekspedisi ini pun menjadi pencarian harta karun terbesar bagi Tommy. Meskipun terdengar sangat mustahil, akhirnya ada tanda nih dari kapal itu. Dan mereka berhasil menemukan sesuatu yang berharga di tahun 1988. Lokasinya tuh ada di sekitar 30 km dari South Carolina dengan kedalaman 2.500 meter. Dan ini sangat luar biasa, bahwa dia berhasil menemukan hal yang sepertinya proyek mimpi. Akhirnya Tommy dan timnya mengangkat semua koin emas. Nah, mereka berkata bahwa mereka akan menjadi kaya. Seolah-olah kisah ini berakhir di sini. Tetapi ternyata tidak semudah itu guys. Mulai ada banyak perusahaan yang mengklaim tersebut. Ada sekitar 36 perusahaan asuransi yang mengklaim dan mereka punya argumen masing-masing.
itu berlangsung 1 tahun. Dan ternyata persidangan lebih condong ke Tommy. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang happy ending bagi Tommy. Tapi saat itulah dimulai suatu skandal yang dilakukan oleh Tommy. Sekedar informasi guys, kita nggak tahu kenapa dia melakukannya. Tiba-tiba Tommy ini menjual penemuan koin-koin emasnya dengan harga 50 juta US dollar. Padahal saat itu para investor sedang menunggu bagiannya. Tapi si Tommy ini dengan rakus menjual semuanya. Dengan memegang uang yang begitu besar, dia memilih untuk kabur dari para investor tanpa membayar seperak pun kepada para investor. Jadi banyak orang berpikir uang yang besar ini telah merubah kebiasaannya Tommy. Meskipun ada pihak yang merasa Tommy mempunyai alasannya sendiri. Intinya, Tommy menjadi buronan. Dan dalam hal menemukan Tommy ini tuh lebih sulit daripada menemukan kapal yang hilang tadi. Dengan uang seperti itu, dia memulai hidup baru dengan identitas yang baru di tempat yang baru. Ketika orang-orang sibuk mencarinya, dia sedang hidup dengan nyaman. Dia mengganti namanya dan juga mempunyai dokumen-dokumen yang baru. Dia pernah berkata kalau dia sudah memimpikan hidup yang mewah dan nyaman ini sejak lama. Maka dia memutuskan jalan ini. Dia pindah ke Florida dan membeli rumah mewah di sana. Banyak wanita setiap harinya. Dia membeli barang-barang mahal. Namun hidup mewah seperti ini membuat Tommy hampir menghabiskan seluruh uangnya. Itulah pengakuannya. Tommy berpikir bahwa dengan berlalunya waktu, investor sudah melupakan hal ini. Dia mulai hidup dengan ceroboh dan dia juga hidup seenaknya. Tapi ternyata situasinya tidak seperti yang dia bayangkan. Pada suatu hari di dalam perjalanan ke hotel, Tommy ditangkap oleh polisi. Dan di dalam mobilnya, polisi menemukan 2 koper berisi uang cash senilai 420.000 US dollar. Dia berkata bahwa di dalam waktu 4 tahun, dia hampir menghabiskan seluruh uangnya. Kemudian Tommy dibawa ke penjara dan persidangan sudah menunggunya. Sialnya, para investor ini ternyata yang mempunyai koneksi. Dan mereka ini percaya kalau Tommy sudah menyembunyikan harta karun yang dia temukan. Dan mereka pun, atau para investor, siap membatalkan tuntutan kalau Tommy kasih tahu di mana harta karunnya. Tommy ini gak punya cara lain selain menjadi kooperatif. Tapi dia tidak melakukannya. Bahkan dia mengganti-ganti kesaksiannya di setiap persidangan. Pertama, dia bilang kalau harta karunnya sudah dijual. Tapi dia gak tahu siapa yang beli, kapan, dan di mana. Padahal penjualan harta karun ini tuh gak mungkin gak tahu siapa yang beli, di mana lokasinya tuh gak mungkin. Karena ini adalah barang yang begitu berharga. Lalu pengakuan berikutnya, dia telah sembunyiin harta karun ini di suatu tempat yang aman. Tapi di kesaksian berikutnya, dia berkata bahwa dia tidak menemukan koin emas di perahu SS tadi. Dan kasus ini berlangsung cukup lama. Dia pun hidup di penjara karena dia tidak pernah mau mengungkapkan di mana harta karun tersebut. Pada tahun 2020, persidangan kembali digelar. Dan sekali lagi, dia pun tidak kasih tahu lokasi maupun rahasia ini. Karena sepertinya dia mempermainkan sidang. Tommy itu harus bayar denda 1.000 US dollar seharinya. Dan dia dipenjara sampai dia ngomong di mana harta karunnya. Karena para investor yakin bahwa pada akhirnya Tommy akan menyerah. Tapi ternyata tidak guys. Tommy tetap tidak kasih tahu rahasia tentang harta karun tersebut. Dan para aparat hukum merasa kalau Tommy ingin terus bertahan sampai pihak lawan yang menyerah. Karena semakin berjalannya waktu,
harta karun tersebut akan menjadi mahal nilainya. Dan Tommy pernah berkata, kalau dia ini sudah tua, sudah berumur 60 tahun, kesehatannya pun sudah melemah, daya ingatnya juga tidak setajam dulu. Dan dia juga tahu kalau dia tidak akan bisa kabur. Namun para investor tidak menyerah untuk menemukan koin-koin dari kapal SS tadi. Tommy tetap tidak mau kasih tahu. Sampai akhirnya semua biaya dan denda Tommy sudah menumpuk sampai 2 juta US dollar. Nah guys, kasus ini tuh bisa disebut unik. Kenapa? Karena ada orang yang dipenjara dan harus bayar setiap harinya. Di saat kita membuat video ini atau sampai kalian menonton video ini, Tommy masih berada di penjara. Jadi sebenarnya yang harus dia lakukan adalah tinggal ngomong di mana koinnya berada, maka dia akan dibebaskan. Nah, bagaimana nih menurut kalian, family seeker semua? Apakah Tommy ini benar-benar menemukan koin-koin tersebut? Atau koin-koin tersebut juga sudah dijual olehnya? Atau juga dia memang benar-benar menemukan koin tapi hanya sedikit, nilainya tidak sebesar uang dari investor, sehingga dia membawa lari uang investor tersebut? Atau menurut family seeker ada pemikiran lain apa nih? Tolong komen di bawah ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.